Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Halo Sobat Unamin, kembali lagi nih di segmen Obrolin Ngobrol bareng Unamin bersama saya Rahmatullah. Saya selaku host podcast Unamin kali ini. Nah, di segmen ini merupakan tempat di mana untuk kita mengundang orang-orang yang pasti serunya dan pastinya inspiratif yang punya banyak cerita menarik untuk dibagikan kepada kita semua. Seperti yang sudah ada bersama saya, mahasiswa dari program studi teknik industri yang sudah beberapa kali mengharumkan nama kampus kita dan berhasil menorehkan segudang prestasi dari tingkat nasional hingga bahkan kancah internasional loh guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa kakaknya. Halo Kak Farhan, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik ya. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Unamin yang sedang menonton saat ini. Oh ya, perkenalkan namaku Muhammad Farhan. Aku berasal dari Universitas Muhammadiyah Sorong tentunya. Aku dari program studi teknik industri. Sekarang aku berada di semester 4. Wow, Kak, kalau boleh tahu nih, selain kuliah, kakak punya keseharian itu seperti apa sih, Kak? Kalau buat sekarang itu keseharianku biasanya itu baca buku. Karena di kuliah itu juga lumayan banyak materi-materi yang begitu sulit. Kita nggak bisa terlalu bergantung kepada dosen-dosen. Karena pertama tuh dosen jarang masuk kan. Jadi kita harus nyari ilmu-ilmunya sendiri dari luar. Atau dari baca buku, baca jurnal, atau nonton, dan lain sebagainya. Wow. Nah, tujuan kakak untuk masuk di teknik industri itu apa sih, Kak? Kenapa harus teknik industri? Tujuanku masuk teknik industri itu, aku sebenarnya belum tahu benar tujuanku masuk teknik industriku, tapi aku percaya kalau teknik industriku itu bakalan ngedukung cita-citaku yang selama ini ku impikan, yaitu aku mau menjadi research atau seorang ilmuwan. Nah, dari teknik industri itu juga diajarkan caranya kita mengoptimalkan proses, mengefisiensikan suatu sistem, dan juga meningkatkan produktivitas. Itu juga relevan dengan cita-cita itu ilmuwan. Wow, hebat sih, Kak. Nah, Kak, jadi penasaran nih, lomba pertama yang kakak ikuti apa sih? Dan bagaimana pengalaman saat itu yang pertama kali kakak ikuti lomba tersebut? Kalau lomba debat yang first time aku coba tuh itu adalah lomba debat, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu kalau nggak salah tahun 2025 akhir-akhir September. Nah, itu first time-nya itu termasuk aku gugup buat melangkah ke kampus saja itu masih gugup ketemu teman-teman itu. Tapi aku yakinkan dalam diriku sendiri, kalau aku berhenti aku nggak mungkin sampai sejauh ini sekarang. Betul. Jadi aku yakinkan di dalam diriku sendiri kalau tekadku ini bakalan bisa. Nah, pada saat itu proses seleksinya itu gimana sih, Kak? Kalau proses seleksinya itu dimulai dari internal dulu. Jadi Ya. kampus seleksi mahasiswa-mahasiswa ingin bertanding di tingkat regional dulu, tingkat Papua. Nah, jadi kalau kampus sudah mendapatkan 2 kandidat lebih, itu bakalan dikirim seleksi di regional dulu, antar wilayah LDK 14. Nah, kalau kita di LDK 14 tuh masuk top 4, itu bakalan dikirim lagi ke nasional. Jadi setiap perwakilan LDK itu dia bakalan bertempur lagi di Jawa Tengah kemarin. Dari sekian banyak lomba nasional nih, Kak, salah satu lomba yang paling sangat berkesan itu menurut Kak Farhan lomba apa tuh? Kalau lombaku yang sangat berkesan tuh yaitu yang di Malaysia kemarin. Kenapa tuh, Kak? Karena itu sangat relevan sama cita-citaku yaitu ilmuwan ya kan. Ikut juga berpartisipasi pameran dalam ajang internasional, membawa produk kita dari kampus gitu. Kalau kita tuh mampu juga mengeluarkan suatu research baru, penelitian baru atau hasil riset baru yang dimana itu dilihat-lihatnya mulai dari investor, profesor-profesor dan juga orang-orang hebat lainnya di dunia itu bakalan ngelihat pameran kita. Nah, Kak, kalau untuk lomba internasional nih ya, Kakak pertama kali ikut lomba di kampus ini itu lomba apa, Kak? Internasional. Iya. Untuk internasional pertama kali itu aku ikut esai dari Universitas Cambridge. Nah, tapi sayangnya itu karena itu baru pemula, baru nulis, itu esai kita belum tembus. Wow. Tapi setidaknya kan ada beberapa ya, Kak, yang Iya. sudah tembus ke internasional. Dan salah satu lomba yang buat Kakak berkesan itu apa, Kak? Kalau lomba yang membuat aku berkesan tuh hampir sih rata-ratanya semua itu membuat aku berkesan. Itu karena relevan semua karena itu hasil dari riset kita, ya hasil dari inovasi kita. Itu bakalan kita jadiin paper dulu, baru dipresentasiin. Jadi menurutku semua karyaku itu berdampak banget bagiku. Wow. Nah, pada saat itu proses seleksi untuk lomba internasional yang pertama kali Kakak itu ikut itu bagaimana sih, Kak? Untuk seleksinya tuh kira ngirim abstrak dulu ke panitianya gitu kan. Jadi setelah ngirim abstrak, lalu panitianya menyeleksi. Nah, kebetulan abstraknya kita lolos. Tapi the full papernya itu nggak lolos.
Tapi untuk lomba itu kakak dapat berita lombanya itu dari mana dan kenapa kakak bisa minat untuk ikut? Aku dapat berita lombanya itu biasanya aku searching-searching aja di media sosial gitu kan. Wow, Karena kadang kesempatan itu nggak datang sendiri, kadang perlu kita cari. betul. Dan untuk lomba-lomba yang setiap kakak dapatkan itu kakak lebih dominan lewat web ya? Iya, lewat website, Instagram gitu. Wow, salah satunya tuh web apa tuh kak? Biasanya Google sih, tapi kalau di Google tuh biasanya ada platform buat nentuin lomba gitu, itu nama platformnya kalau nggak salah Luar Kampus. Jadi di situ dia nyediain informasi tentang beasiswa, tentang lomba-lomba atau tentang event-event gitu. Gitu. Nah kak, kemarin kan kakak sempat nih ikut, terus kalau tidak salah kakak ada buat alat yang namanya Urban Photo. Itu Ya. kakak dapat ide inovatifnya dari mana sih kak? Kalau itu ide inovatifnya aku tuh terinspirasi dari ilmuwan Serbia, itu yang namanya Spasovic. Jadi dia tuh udah menciptakan suatu sistem untuk air purifier berbasis mikroalga. Nah, jadi aku pengen kembangin juga yang namanya teknologi itu pasti ada perkembangannya. Jadi aku coba merekayasa, membuatnya lebih efisien, lebih produktif, lebih optimalisasi. Itu dari segi biaya, dari segi bahan, dari segi produktivitas. Jadi aku mengintegrasikannya dengan IoT dan menambahkan solar panel untuk renewable energy. Dan juga aku menambahkan desainnya itu yang ergonomis untuk dipakai manusia dalam maintenance atau di dalam kita memasukkan kultur aga. Iya. Nah kak, terkait alat yang kakak buat nih, hubungannya dengan di era sekarang ini apa sih kak? Tentunya kalau kita bicara soal air purifier, itu kita sudah bicara tentang permasalahan polusi sekarang. Iya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan polusi yang sangat buruk. PM 2.5 itu rata-rata itu minimalnya 5, mikrogram. Sedangkan Indonesia sudah melampaui ajang batas itu sampai 13 mikrogram. Itu sudah menjadi masalah besar bagi kita kota-kota di Indonesia. Dan juga kita lihat kalau di Jakarta itu RTH-nya, ruang tata hijaunya itu sangat minim. Karena Jakarta itu udah ditanami dengan beton-beton. Jadi nggak ada lagi space untuk nanam pohon. Jadi solusi yang aku tawarkan tuh aku bakalan buat sebuah liquid tree atau pohon cair gitu, yang dimana itu bisa mengurangi polusi di kota-kota Jakarta. Jadi sistem kerjanya itu kayak kita menggunakan media mikroalga. Mikroalga itu seperti tanaman. Tanaman juga melakukan fotosintesis kan Iya, iya. untuk nyerap karbon. Nah, tapi bedanya tanaman ini, mikroalga ini, dia 50 kali lebih baik daripada pohon biasa. Kesimpulannya itu mikroalga ini lebih cepat mengabsorben si polusi tadi dan konvernya jadi oksigen. Wow. Nah kak, kira-kira nih dari semua lomba itu apa sih yang diberikan Unamin untuk kakak? Tentunya kalau dari Unamin tuh nggak usah menang dulu. Kalau nggak menang aja itu udah disupport. Mulai dari kita dibiayai kayak fasilitas kita maunya apa. Kita mau bikin alat-alatnya buat bikin produk. Kampus langsung memfasilitasi kita. Kita pengen bikin risetnya dulu. Kita butuh akses jurnal. Kampus langsung memfasilitasi. Begitu besarnya support kampus kepada mahasiswa-mahasiswanya. Nah kak, menurut kakak nih, jika boleh diberikan masukan, nah hal apa yang perlu terus ditingkatkan agar mahasiswa itu semakin banyak yang berprestasi di Unamin ini? Kalau menurutku ya, aku juga pernah bikin suatu kuesioner lalu aku sebarin, tapi di ruang lingkup fakultasku sendiri, prodiku sendiri. Itu rata-rata itu kuesionernya tuh mereka tuh nggak ada pendamping. Mereka tuh mau, tapi nggak ada yang ngarahin mereka. Kita tahu kan, nggak semua orang itu punya jalannya sendiri, Iya. masih ada yang abu-abu gitu. Jadi kita perlu mungkin dari pihak kampus atau itu bagaimana caranya kita kayak mengembangkan potensi-potensi mahasiswa ini. Mereka tuh punya potensi, tapi sayangnya mereka tuh nggak punya arah, nggak punya support gitu. Nah kak, dari sekian banyak yang lomba kakak ikutin nih, nah kan pertama kali kakak ikut itu kayak pasti ada rasa minder kan? Iya. Nah waktu itu ada pada momen apa tuh kak? Kalau untuk minder itu first time aku ya di lomba debat gitu kan. Karena itu kayak hal yang bikin aku takut itu kayak ngeliat-ngeliat top-top univ nih, mereka udah pasti bagus, aku udah pasti kalah kataku. Nah, tapi pas berada di panggung, pas satu panggung sama mereka, semua ketakutan itu ternyata itu bohong. Jadi kayak atmosfer yang dulunya sangat panas itu yang sebelum aku tampil di depan itu menjadi dingin seketika. Ya gugup ya kak, Iya dari gugup. tiba-tiba canggung sangat. Nah kak, ada nggak orang yang pernah bertanya dan meragukan kemampuan kakak dari Indonesia Timur? Jika ada, kalau boleh tahu itu salah satu kompetisi apa tuh kak? Kayak ngeraguin apa gini. Dia tuh kayak meragu di tingkat nasional nih kan, dia tuh kayak meragukan, ih memangnya mahasiswa dari Indonesia Timur bisa apa gitu. Enggak. Justru Enggak rata-rata ya? kita yang dari timur tuh udah ancaman bagi mereka.
Wow, Mm. kenapa tuh Kak Iya, alasannya? karena biasanya tuh kayak kalau ITB itu udah biasa kan orang nggak jadi ancaman. Tapi ketika orang ada dari timur itu tiba-tiba maju di ajang nasional, berarti bukan sembarangan orang yang bakal maju gitu. Karena saking sedikitnya gitu minoritas lah kan kalau dari timur Indonesia berpartisipasi di nasional. Jadi menurut aku itu menjadi ancaman juga bagi mereka. Nah, dari salah satu lomba nasional nih, lomba pertama kali yang buat Kakak itu terkesan itu apa? Lomba yang nasional ya. Iya. Itu kemarin tuh di Malang itu lomba Industri Cash Competition sangat relevan dengan bidangku teknik industri kan. Yang dimana itu kita dikasih cash untuk mengelola suatu limbah faba, fly ash dan bottom ash. Itu sangat rumit karena regulasinya yang sangat keras. Karena limbah faba itu kalau kita tidak ngerisetnya secara optimal itu bakalan bisa berdampak negatif. Wow, gitu ya Kak, Iya. dampak negatifnya sangat berpengaruh. Nah Kak, kalau untuk bagaimana proses hingga akhirnya bisa mengikuti salah satu kompetisi seperti YI, kan dulu Kakak pernah sempat ikut kan di Iya, Malaysia kalau iya di tidak salah. Malaysia. Itu lombanya seperti apa sih Kak? Lombanya itu kayak exhibition ya, jadi Iya. pameran. Jadi dari seluruh negara di dunia itu bakalan turut berpartisipasi ikut pameran, mulai dari Saudi Arabia, Thailand, China, Taiwan, dan lain sebagainya. Itu mereka turut membawakan hasil inovasi dari negara mereka sendiri. Jadi kriteria jurinya tuh, nanti bakalan ada juri datang, lalu menanyakan tentang inovasinya kita ini, lalu kita mempresentasikannya, dan juga bagaimana sistemnya itu bekerja. Wow, kalau boleh tahu yang pameran Kakak ini seperti apa? Pameranku itu ya urban foto tadi yang kita Yang tadi pameran. ya? Iya. Wow. Oh, jadi itu dinilai gimana cara penilaian di sana Kak? Penilaian itu tergantung ya. Setelah kita mempresentasikan, pasti adanya kelemahan dari produk kita. Lalu jurinya menanya berapa efisien fotobioreaktor ini ngeabsorbensi polutan. Berapa banyak yang dibutuhkan, berapa biayanya, apa tantangan terbesarnya, itu yang bakal ditanya. Kalau kita mampu menjawab itu dengan baik, itu bakalan jadi nilai plus. Wow. Nah Kak, kira-kira nih dari sekian banyaknya skill apa yang sering Kakak andalkan nih? Kalau skill aku ya, sejujurnya aku juga bingung sama skillku sendiri. Tapi biasanya tuh aku mengandalkan skill dari berpikir kritisnya. Jadi aku tuh selalu penasaran bagaimana suatu sistem itu bekerja. Bagaimana kalau sistem ini ditambahkan misalnya A, apa yang bakal terjadi reaksinya gitu. Jadi lebih kayak berpikir aja sih. Kalau mau apa namanya tuh kayak mau menciptakan sesuatu baru pasti kita berpikir kan. Contohnya kalau kita lihat ilmuwan-ilmuwan dulu tuh sampai rambutnya rontok itu karena berpikir untuk menciptakan suatu inovasi. Oh iya betul sekali. Nah Kak, kira-kira nih mungkin ada dari Sobat Unamin yang ingin seperti Kakak, apa hal yang pertama mereka harus persiapkan nih Kak untuk menjadi seperti Kakak? Kalau untuk menjadi aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya untuk mau menjadi berprestasi, itu yang pertama kali kita harus siapkan itu fondasi dulu dari diri kita. Menang itu nggak harus kita mendapatkan medali. Menang itu nggak harus kita mendapatkan piala. Tapi dari diri kita sendiri dulu. Misalnya kita ngelawan rasa takut kita, itu kita udah menang. Kita ngelawan rasa malas kita, itu kita udah menang. Jadi sebelum kita jalan ke tingkat nasional, internasional, kita lebih dulu membangun fondasi di dalam diri kita. Oh gitu ya Kak. Iya, Jadi membangun pondasi terlebih dahulu. iya. Nah Kak, ketika nama Unamin pertama kali dipanggil di panggung internasional ini gimana sih perasaan dan reaksi Kakak? Reaksi aku tuh sangat bangga banget nama kampus kita ini dipanggil gitu. Karena aku kayak kita bisa membuktikan kalau kampus kita ini bisa juga bersaing dengan univ-univ tingkat luar gitu kayak Betul. univ-univ ternama di internasional juga kayak itu bakalan jadi nilai plus buat kampus kita ke depannya untuk terus berkembang. Wow gitu ya Kak. Nah Kak, setelah berbagai pengalaman kompetisi ini ada perubahan terbesar tidak di dalam diri Kakak? Tentunya ada. Yang dulu aku tuh orangnya rasanya takut, nggak percaya diri, itu pemalu. Saking seringnya tuh perjalanan dilalui, itu rasa-rasa itu mulai-mulai hilang. Rasa pemalu, rasa takut, itu mulai hilang. Oh, kira-kira siapa sih yang menginspirasi Kakak hingga sampai saat ini? Kalau untuk inspirasi sendiri, influencer terbaik ya, kalau bagiku diri sendiri itu Nabi Muhammad ya, nggak lain. Wow, Hmm. hebat sih kan Nabi ya Kak, Hmm. bukan seorang influencer Enggak. melainkan apapun. Wow. Nah Kak, jika 5 tahun ke depan nih Kakak menoleh ke belakang, apa yang Kakak ingin bilang ke diri Kakak? Kalau aku ingin bilang ke diriku yang 5 tahun belakang, aku tuh ingin bilang,
Kalau yang kamu inginkan dulu, yang kamu cita-citain dulu, alhamdulillah semuanya terwujud. Berkat bertengkar dulu, bersaing dulu sama diri sendiri untuk maju melangkah ke panggung-panggung gitu. Itu yang lebih terberat. Musuh kita itu bukan orang lain yang paling susah, tapi diri kita sendiri. Betul sekali. Nah kak, kakak ini dulu tipe mahasiswa tertutup atau terbuka sih kak? Hmm, aku nggak dibilang kalau aku terbuka nggak, tertutup juga nggak. Tapi aku tergantung orangnya. Aku selalu ngerefleksiin sifat orang itu, lalu aku sampaikan juga sifat mereka itu ke mereka. Jadi ketika aku berteman dengan si A, itu sifatnya itu sama kayak si A. Ketika aku berteman dengan si B, itu si B. Jadi kayak aku kayak beradaptasi dengan sifat-sifat orang gitu. Oh gitu ya kak. Nah kak, menurut kakak nih, apa sih perbedaan mahasiswa bisa berprestasi dengan yang belum bisa berprestasi? Sebenarnya ini kayak aku yakin semua mahasiswa itu bisa berprestasi. Yang menjadi bedanya adalah mereka punya medali apa enggak, mereka punya piala apa Betul. enggak. Karena kita lihat skill itu enggak harus akademik. Banyak Iya. mahasiswa yang berprestasi seperti aku, tapi aku nggak bisa teknis. Banyak juga ya mahasiswa yang nggak bisa berprestasi, tapi mereka juga jago dalam bidang sosialnya, emosionalnya. Jadi kita nggak bisa ngecantumin kalau orang mahasiswa berprestasi itu harus punya piala. Tapi bisa kita lihat dari segi sosialnya, cara mereka berteman, cara yang mereka membantu, itu juga sudah termasuk prestasi. Wow. Nah kak, dari kalimat Unamin bisa itu arti dari itu kakak bisa tidak simpulkan? Unamin bisa. Kalau menurutku ya Unamin bisa ya. Berarti Unamin itu bisa dari segala aspek hal kan. Mulai dari proses pembelajarannya, mulai dari persaingannya. Bukan berarti kita kayak Unamin ini kayak stuck-stuck di situ terus. Unamin ini juga terus berkembang mulai dari mahasiswanya, dosen-dosennya, segala aktivitas di kampus itu terus berkembang. Wow gitu. Oke kak, terakhir sebelum kita tutup, Ya. kakak ada pesan atau kesan untuk disampaikan kepada sobat Unamin tidak kak? Oh ya, untuk pesanku ya bagi setiap mahasiswa UNAMIN ya, kita tuh nggak bisa terlalu bergantung kepada orang lain untuk merubah hidup Betul kita. sekali. Karena kalau kita ambil ayat dalam Al-Quran itu kan, itu innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau mengubahnya. Berarti kesimpulannya adalah nasib kita tuh nggak bakalan berubah. Kalau diri kita sendiri itu nggak bakal berubah. Percuma kita doa setiap hari tapi nggak ada aksi. Allah tuh lebih menyukai orang-orang yang nggak ada aksi dan juga ada doa. Jadinya kayak kalau kita kecewa suatu hasil, langsung kita kecewain ke diri kita sendiri. Emang usaha kita itu udah sanggup belum? Emang usaha kita udah cukup belum untuk meraih achievement kita tersebut? Betul, betul sekali. Terima kasih untuk Kak Farhan telah berbagi cerita di obrolin kali ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Farhan dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Oke, terima kasih kepada Kak Farhan karena sudah berkenan berbagi cerita di segmen obrolin kali ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Farhan dapat bermanfaat dan juga menginspirasi kita semua. Mungkin ada sosmed yang bisa di-mention Kak Farhan? Oh ya, untuk sosmedku itu namanya Parhan ya, R-nya ada 2. Oke, baik. Terima kasih. Oh ya guys, buat kalian yang masih bingung mau memilih melanjutkan perguruan tinggi di mana, kalian bisa datang ke Universitas Muhammadiyah Sorong dan daftarkan diri kalian. Dan untuk info selengkapnya kalian bisa cek Instagram Unamin Official. Oke, bye-bye.